Pada aplikasi ini berbasis Android. Pertama akan membuka aplikasi dan akan mengklik button masuk. Kemudian setelah button diklik akan muncul verifikasi email agar kita bisa masuk ke sistem. Setelah itu, pada halaman utama terdapat informasi-informasi proyek jalan atau proyek kerusakan jalan yang akan diperbaiki, alamat beserta dengan fotonya. Kemudian yang pertama, di detail terdapat foto dan informasi penilik provinsi, balai, satker, ruas jalan, status, dan juga kondisi jalan pada yang diinputkan penilik tersebut. Kemudian yang kedua ada fitur edit. Kita bisa mengedit data yang telah diinputkan. Sebagai contoh, saya akan mengedit pada segmen menjadi 50 plus 100. Kemudian kita simpan dengan mengklik button cek. Lalu selesai, kita juga bisa mengedit kondisi jalan. Setelah data tersimpan, kita coba lihat apakah data yang telah disunting berubah. Segmen menjadi 50 plus 100. Kemudian fitur ketiga adalah hapus. Kita bisa menghapus proyek yang ada. Setelah dihapus, data akan hilang dan tidak lagi dimunculkan pada halaman utama. Kemudian fitur selanjutnya adalah input data proyek. Yang pertama, kita bisa menginputkan proyek penilik, provinsi, balai, satker, PPK, nomor ruas jalan, nama ruas jalan, status, dan juga segmen. Memasukkan kondisi jalan, perkerasan susunan, kondisi penurunan tambahan, dan juga letak, jenis, dan juga luas. Kemudian setelah itu, penilik akan diminta menginputkan kondisi jalan lubang, jumlah, ukuran, dan bekas roda. Kerusakan jalan tepi kanan, tepi kiri, kondisi bahu permukaan bahu, kondisi saluran samping, lereng, trotoar kanan, trotoar kiri. Kemudian setelah itu penilik akan diminta memasukkan gambar. Akan keluar foto dan juga lokasi di mana foto itu diambil. Kemudian setelah data selesai ditambahkan dan data tersimpan, kemudian terdapat fitur logout untuk keluar dari sistem. Halaman utama terdapat button admin. Ketika kita klik button admin, maka akan menuju halaman login sebagai super admin. Kita akan diminta untuk memasukkan username, password, kemudian setelah itu klik sign in, kita akan masuk ke dalam halaman sebagai super admin. Terdapat 3 image button, yaitu data Korlap, data KTU, dan data BPK untuk mengakses akun-akun yang bisa masuk ke dalam sistem atau sebagai registrasi. Yang mempunyai kewenangan adalah super admin. Kemudian pada pertama adalah data Korlap. Kita bisa menambahkan data Korlap, nama Korlap, kemudian username, dan password. Setelah itu klik button simpan, maka data akan tersimpan. Dan kita bisa mengedit data jikalau kita akan mengganti password atau mengganti data-data lainnya seperti nama Korlap dan juga username. Jika klik button edit, maka data akan teredit. Kemudian juga terdapat button details untuk mengetahui seluruh informasi nama Korlap, username, dan password. Kemudian setelah kita klik button home akan kembali ke halaman utama dan kita coba data KTU, juga bisa menambahkan data, memasukkan data nama KTU, username, dan juga password. Setelah itu klik button simpan, data akan tersimpan, dan juga kita bisa mengedit data tersebut.
Jika kita klik edit, maka data akan tersimpan. Setelah itu juga terdapat button details, informasi mengenai semuanya. Kemudian aktor yang kedua adalah corelab. Klik drop down dan mengklik corelab. Akan muncul modal dan kita diminta untuk mengisi username dan juga password. Setelah itu klik button login. Setelah klik button login akan muncul halaman utama, yaitu data strip map yang sudah diinputkan oleh penilik melalui aplikasi Android. Di sini terdapat informasi mengenai alamat dan tanggal penginputan, dan juga nama penilik yang menginputkan proyek tersebut. Setelah itu ada button lihat prioritas. Ketika kita klik button itu, maka akan muncul tabel prioritas kerusakan jalan. Ada dua button, yaitu detail. Yang pertama, detail akan memunculkan detail data proyek berupa gambar dan juga provinsi, balai, satker, PPK, nomor ruas jalan, nama ruas jalan, tanggal, dan status jalan. Kemudian setelah itu kita klik tombol back yang akan kembali pada halaman prioritas, dan juga ada tombol ke kondisi jalan yang menampilkan kondisi jalan berupa gambar dan juga kondisi jalan yang telah diinputkan penilik seperti susunan perkerasan, kondisi, dan juga jenis, lebar, luas, jumlah bekas roda, ukuran, lubang, kerusakan tepi kanan, tepi kiri, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian ada tombol back yang akan kembali ke home. Pada tabel ini terdapat data yang sudah diurutkan sesuai dengan prioritas kerusakan jalan. Jika jalan mengalami rusak berat, akan berada di atas dan juga urutannya menjadi paling ringan. Kemudian ketika kita logout akan kembali ke halaman utama. Yang berikutnya adalah user KTU. Jika user KTU mengisikan username dan password dengan benar, maka akan masuk ke halaman utama KTU dan disajikan dua button utama, yaitu button keuangan dan juga button prioritas. Disajikan tabel yang berisikan nama agregasi, total biaya, dan juga kategori kerusakan. Jika diklik button detail, maka akan muncul beberapa rincian-rincian harga dan juga button edit untuk mengedit perubahan harga yang berlaku. Dan jika KTU mengklik button prioritas, maka akan masuk ke halaman data prioritas kerusakan jalan. Di situ terdapat dua tab utama, yaitu data proyek yang belum diproses dan data proyek yang sudah diproses. Nah, data proyek yang belum diproses ini merupakan data dari tab data proyek yang sudah diproses akan dimunculkan data serta dua button. Jika user KTU mengklik button detail, maka akan muncul rincian detail dari data jalan. Dan jika user KTU mengklik button analisis, akan masuk ke halaman analisis data keuangan yang berisikan total biaya, jenis penanganan, kategori kerusakan, dan juga rincian biaya untuk perbaikan tersebut. Yang berikutnya adalah user PPK. User PPK harus login lalu memasukkan username dan password dengan benar. Maka user PPK akan langsung masuk ke halaman utama PPK. Setiap baris data terdapat keterangan dan juga 3 button action, yaitu analisis biaya, detail, dan juga print. Jika user mengklik analisis biaya, maka akan tampil analisis biaya perbaikan rekonstruksi jalan tersebut. Dan jika diklik detail, maka akan muncul detail data dari jalan tersebut. Jika user mengklik print, maka langsung akan muncul ke halaman print dan file siap untuk di print atau dicetak.